wabarakatuh. Kami dari Is Company akan menjelaskan tentang materi penggunaan turunan fungsi dalam ekonomi. Selanjutnya, ini kelompok kami. Yang pertama Muhammad Iqbal Hanafi, Wahyu Surya Hadinata, Titi Wibowo, dan Deovani Azhar. Yang pertama adalah keuntungan produsen. Dalam teori ekonomi, seorang produsen dianggap memproduksi barang-barang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Karena keuntungan maksimum yang menjadi tujuannya, maka akan menentukan tingkat output atau Q yang dapat memberikan keuntungan maksimum. Posisi di mana output yang dihasilkan telah memberikan keuntungan maksimum ini dikatakan sebagai posisi keseimbangan equilibrium. Disebut posisi keseimbangan karena pada posisi ini produsen tidak mempunyai kecenderungan untuk mengubah jumlah output dan harga outputnya. Bila ia mengubah jumlah output yang baik itu ditambah atau dikurangi, maka keuntungan totalnya justru akan menurun. Keuntungan merupakan selisih antara seluruh penerimaan dan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan oleh produsen, atau secara matematika dapat ditulis sebagai P sama dengan TR minus TC, di mana P sama dengan keuntungan, TR sama dengan penerimaan, TC sama dengan biaya. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh akan maksimum apabila dipenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, turunan X terhadap Q sama dengan 0. Selanjutnya, turunan kedua P terhadap Q kuadrat kurang dari 0. Syarat pertama diperlukan untuk mendapatkan titik ekstrim yang mungkin berupa titik maksimum atau minimum, atau mungkin juga titik belok. Dari turunan pertama yang disamakan dengan 0, ini kita bisa mencari nilai Q, yaitu jumlah yang harus diproduksi agar keuntungan didapat maksimum. Syarat kedua digunakan untuk membuktikan bahwa pada jumlah Q tersebut keuntungan memang maksimum atau mungkin ada kemungkinan yang lain. Misalnya syarat pertama, turunan P terhadap Q sama dengan turunan TR minus TC terhadap Q sama dengan 0, atau turunan TR terhadap Q min turunan TC terhadap Q sama dengan 0. Selanjutnya, padahal MR sama dengan turunan TR terhadap Q dan min MC sama dengan 0, atau MR sama dengan MC. Syarat kedua, turunan kedua P terhadap Q kuadrat lebih kecil daripada 0. Turunan kedua P terhadap Q kuadrat sama dengan turunan turunan TR terhadap Q dikurang turunan TC terhadap Q terhadap Q.
Jadi syarat kedua mengkehendaki agar turunan MR terhadap Q dikurang turunan MC terhadap Q lebih kecil daripada 0 atau turunan MR terhadap Q lebih kecil dari turunan MC terhadap Q. Tapi contoh bila penerimaan total produsen ditunjukkan oleh persamaan TR sama dengan 1000 dikurangin 4Q kuadrat dan biaya totalnya ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 50 ditambah 20Q, maka tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar supaya produsen memperoleh keuntungan yang maksimum. Kita pakai rumus P sama dengan TR dikurangi TC, yaitu sama dengan 100Q dikurang 4Q kuadrat dikurang 50 ditambah 20Q. Sama dengan 100Q dikurangi 4Q kuadrat dikurang 50 dikurang 20Q. Sama dengan 80Q dikurangi 4Q kuadrat min 50. Pi akan maksimum bila yang pertama turunan kedua Pi terhadap Q kuadrat sama dengan 0. Jadi 80 dikurangi 8Q, setelah itu dibalik 8Q di depan sama dengan 80, jadi Q sama dengan 10. Selanjutnya turunan kedua Pi terhadap Q kuadrat lebih kecil daripada 0. Turunan kedua Pi terhadap Q kuadrat sama dengan minus 8. Keuntungan produsen, berapapun nilai Q turunan keduanya selalu bernilai negatif. Jadi, Q sama dengan 10 akan memberikan keuntungan yang maksimum. Jumlah tersebut di atas dapat juga dicari dengan cara sebagai berikut. Keuntungan akan maksimum apabila yang pertama MR sama dengan MC, selanjutnya TR sama dengan 100Q min 4Q kuadrat, MR sama dengan 100 dikurang 8Q, TC sama dengan 50 ditambah 20Q, selanjutnya MC sama dengan 20, MR sama dengan MC 100 minus 8Q sama dengan 20, minus 8Q sama dengan min 80, dan Q sama dengan 10. Turunan MR terhadap Q kurang dari turunan MC terhadap Q. Turunan MR terhadap Q sama dengan minus 8. Selanjutnya turunan MR terhadap C sama dengan 0. Selanjutnya karena minus 8 kurang dari 0, maka syarat kedua ini dipenuhi, jadi keuntungan maksimum akan tercapai bila Q sama dengan 0. Sekarang bagaimanakah gambar grafik yang melukiskan hubungan maksimum seperti diuraikan di atas? Untuk menggambar grafiknya harus diingat bahwa untuk menggambarkan hubungan MR dan AR serta TR harus dibedakan menurut pasarnya, yaitu apakah pengusaha beroperasi pada pasar persaingan sempurna atau pasar monopoli. Berikut grafik untuk pasar monopoli. Grafik TR dan TC dapat dibuat dalam satu gambar.
Karena sumbu-sumbu yang digunakan sama, yaitu sumbu horizontal untuk jumlah output yang diproduksi dan sumbu tegak untuk jumlah rupiah yang dikeluarkan sebagai biaya atau yang diterima karena menjual barang. Perhatikan gambar berikut ini. Selanjutnya, di sini diuraikan karena P sama dengan TR dikurang TC, maka gambar di atas dapat dicari dengan menggunakan kurva TR dengan kurva TC secara vertikal. Keuntungan yang paling besar terjadi pada saat jumlah yang diproduksi sebesar 0Q1 pada titik A dan B garis singgung di kurva TR dan kurva TC mempunyai arah yang sama. Padahal arah garis singgung di titik A adalah turunan pertama TR atau turunan TR terhadap Q, dan ini tidak lain adalah MR. Demikian pula di titik B, arah garis singgung merupakan turunan pertama TC atau turunan TC terhadap Q, dan ini sama dengan MC karena kedua arah garis singgung tersebut sama. Maka hal tersebut juga berarti MR sama dengan MC. Jadi AB merupakan keuntungan maksimum yang diperoleh. Keuntungan sebesar itu dapat juga ditunjukkan oleh grafik MC dan MR sebagai berikut. Selanjutnya, keadaan MR sama dengan MC terjadi pada saat kurva MC memotong kurva MR. Perpotongan antara MC dan MR terjadi di dua tempat, yaitu di titik C dan F pada tingkat output Q1 dan Q2. Titik mana yang harus dipilih? Untuk memilih titik mana yang akan digunakan, kita harus melihat syarat yang kedua. Dari grafik di atas, turunan MR terhadap Q merupakan gradien fungsi MR dan turunan MC terhadap Q merupakan gradien fungsi MC, sehingga di kedua titik, yaitu di titik F dan C, gradien MR dan gradien MC yang memenuhi kehubungan pertidaksamaan di atas hanya terjadi di titik C. Jadi jumlah output yang memberikan keuntungan yang maksimum adalah 0Q1. Berapakah keuntungan yang diperoleh pada tingkat output sebanyak 0Q1? Konsumen hanya bersedia membayar sebesar 0P1 untuk setiap unitnya, sehingga penerimaan produsen dari penjualannya adalah TR sama dengan P dikali Q, sama dengan 0P1 dikali 0Q2 atau sama dengan segi 4 0P1 AP1 biaya per unit yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut ditunjukkan oleh kurva biaya rata-rata AC. Pada jumlah output sebanyak QP1, biaya rata-ratanya adalah Q1B atau 0P2, dan jumlah biaya total adalah 0Q1 dikali 0P2 atau luas segi 4 0Q1 BP2. Keuntungan yang diperoleh produsen adalah luas segi 4 0Q1 OP2 atau sama dengan luas segi 4 P2 P1 AB, yaitu bagian yang diarsir. Untuk di pasar persaingan sempurna, seperti diketahui dalam pasar persaingan sempurna, kurva TR merupakan garis lurus. Dalam gambar yang menyajikan kurva TR dapat pula digunakan untuk menggambarkan kurva TC, sehingga gambarnya menjadi sebagai berikut. Selanjutnya, meskipun gambarnya berbeda dengan pasar monopoli, akan tetapi syarat keuntungan agar maksimum tetap sama, yakni gradien TR harus sama dengan gradien TC. Pada gambar di atas, gradien TR sama dengan gradien MR terjadi di dua tempat, yaitu pada tingkat output 0Q1 dan 0Q2. Akan tetapi, jika diperhatikan pada tingkat output sebesar 0Q2, penerimaan total lebih kecil dan
Penerimaan total lebih kecil dari biaya total, artinya pada tingkat output sebesar 0Q2, produsen akan menderita kerugian yang maksimum. Produsen hanya akan mendapat keuntungan yang maksimum jika output yang diproduksi adalah sebesar 0Q1 hubungan antara MR dan MC dapat juga dilihat dalam grafik berikut ini. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan yang merupakan garis horizontal itu berimpit dengan kurva penerimaan rata-rata AR dan penerimaan marginal atau MR. Keadaan MR sama dengan MC terjadi pada potongan antara kurva MR dan kurva MC. Pada diagram di atas, perpotongan terjadi di dua tempat, yaitu di titik A dan B. Titik A adalah titik yang dipilih karena pada titik potong ini syarat turunan MR terhadap Q kurang dari turunan MC terhadap Q telah dipenuhi. Pada titik B, syarat kedua yaitu turunan MR terhadap Q kurang dari turunan MR terhadap Q tidak dipenuhi, dan pada titik B ini jika diamati lebih lanjut, ternyata biaya produksi rata-ratanya. Keadaan tersebut, produsen akan memproduksi barang sebanyak 0Q1. Biaya rata-rata yang harus dipikulnya adalah sebesar 0P2 per unitnya, sehingga jika ia memproduksi sebanyak 0Q1, biaya totalnya adalah 0Q1 dikali 0P2, atau sama dengan luas segi 4 0Q1 dikali CP1. Keuntungannya diperoleh adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total, atau selisih antara luas segi 4 0Q1 AP1 dengan segi 4 0Q1 CP2, atau sama dengan luas segi 4 P2 CAP1, yaitu bagian grafik yang diarsir pada gambar. Selanjutnya, join produk dalam produksi. Dalam proses produksi, sering dijumpai sebuah perusahaan dapat menghasilkan lebih dari satu output. Contoh klasik dari proses produksi semacam ini adalah peternakan domba, dengan proses produksi yang sama dengan menghasilkan daging domba dan bulu domba dalam proporsi yang tidak selalu sama. Tujuan kita adalah ingin mencari keuntungan maksimum yang mungkin diperoleh produsen. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua informasi yang diperlukan, yaitu pendapatan total produsen dan biaya untuk memproduksi barang-barang tersebut. Dalam kasus yang pertama, di mana hanya satu macam input yang digunakan untuk menghasilkan dua macam output, produsen menghadapi dua macam kurva permintaan. Misalkan outputnya adalah barang A dan B, kemudian QA adalah jumlah barang A yang dihasilkan dan QB adalah jumlah barang B yang dihasilkan. Fungsi permintaan yang dihadapi produsen adalah yang pertama, untuk barang A dibagi P A sama dengan F QA, dan barang B dibagi PB sama dengan F QB, di mana PA sama dengan barang A dan PB adalah harga barang B. Biaya pertama, joint cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan kedua macam barang, dapat ditunjukkan oleh fungsi sebagai berikut. TC sama dengan G QA QB, di mana TC merupakan biaya total yang dikeluarkan produsen. Penerimaan total produsen merupakan jumlah penerimaan dari menjual barang A dan B, atau TR sama dengan PA QA ditambah PB QB, di mana TR adalah penerimaan total, sedangkan keuntungan atau P adalah TR dikurang TC, atau P sama dengan PA QA ditambah PB QB dikurangi G kali QA QB. Syarat order pertama, turunan X terhadap QA sama dengan 0, dan turunan P terhadap QN sama dengan 0. Syarat order kedua, turunan kedua X
terhadap QA kuadrat lebih kecil dari 0. Turunan kedua Pi terhadap QB kuadrat lebih kecil dari 0. Turunan kedua Pi terhadap QA kuadrat dikurang turunan kedua Pi terhadap B terhadap QB kuadrat lebih dari turunan kedua Pi terhadap QA terhadap QB kuadrat. Misalkan fungsi permintaan untuk dua jenis barang yang dihadapi oleh produsen ditunjukkan oleh persamaan atau PA sama dengan 1 dikurangi QA, PB sama dengan 1 dikurangi QB. Biaya total untuk produksi pertama adalah QC sama dengan QA dikurangi QB. Keuntungan yang diterima produsen adalah P QA kali 1 dikurangi QA plus QB dikali 1 dikurangi QA dikurangi QA QB. P sama dengan QA dikurangi QA kuadrat plus QB dikurangi QB ke kuadrat dikurangi QA QB. Syarat order pertama adalah turunan P terhadap QA menjadi 1 dikurangi 2 QA dikurangi QB sama dengan 0. Selanjutnya turunan P terhadap QB menjadi 1 dikurangi 2 QB dikurangi QA sama dengan 0. Selanjutnya untuk pembahasan yang selanjutnya. Next lagi Bang. Lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Titik Wibowo. Baiklah, selanjutnya adalah diskriminasi harga. Pada pasar monopoli dapat saja menaikkan keuntungan dengan menjual barangnya di beberapa tempat dengan harga penjualan yang tidak sama. Kasus yang akan dibahas di sini adalah suatu keadaan di mana produsen menghadapi dua pasar yang berbeda dan pembeli tidak dapat membeli produk pada pasar yang satu untuk dijual di pasar yang lain. Bila monopoli menerapkan diskriminasi harga untuk dua pasar yang berbeda, keuntungannya merupakan selisih antara permintaan total dua pasar dan biaya total produksinya. Bila monopoli menghadapi dua pasar yaitu A dan B, sedangkan TRA dalam kurung QA dan TRB dalam kurung QB adalah penerimaan total dari pasar A dan B, dan biaya total produksi untuk barang yang dijual di kedua pasar adalah TC dalam kurung WA plus QB, maka keuntungan yang diperoleh P sama dengan TRA dalam kurung QA plus TRA dalam kurung QA dikurangi TC dalam kurung QA plus QA. Agar keuntungan yang diperoleh maksimum, maka syarat orde pertama, turunan P terhadap QA sama dengan TRA dalam kurung QA dikurangi C dalam kurung QA plus QA sama dengan 0. Turunan P terhadap QS sama dengan TRS dalam kurung QS dikurangi C dalam kurung QA plus QS sama dengan 0. Berikutnya, jadi TR action A
dalam kurung QA sama dengan TRB dalam kurung QB sama dengan C aksen dalam kurung QA plus QB. Padahal TR aksen A dalam kurung QA merupakan penerimaan marginal sama dengan MRA di pasar A dan TR aksen B QB adalah marginal sama dengan MC. Jadi ternyata dalam setiap pasar juga harus berlaku MR sama dengan MC. Dari sini kemudian dapat dihitung jumlah yang harus diproduksi agar keuntungan produsen maksimum dan harga per unit yang harus ditetapkan di masing-masing pasar. Syarat orde kedua, keuntungan yang diperoleh produsen maksimum adalah turunan P kuadrat terhadap Q kuadrat X Q kuadrat A kurang dari 0 turunan P kuadrat terhadap Q kuadrat kurang dari 0 dan turunan P kuadrat terhadap Q kuadrat X dikali turunan P kuadrat terhadap Q kuadrat S lebih dari turunan P kuadrat per terhadap Q turunan QX terhadap turunan QS. Kemudian selanjutnya contoh, andaikan monopolis menghadapi kurva permintaan dan kurva biaya yang ditunjukkan oleh persamaan PA sama dengan 80 dikurangi 5 QA, PS sama dengan 180 dikurangi 20 QS, TC sama dengan 50 plus 20 dikali QA plus QA. Penerimaan produsen di masing-masing pasar, TRA sama dengan PA dikali QA sama dengan 80 QA dikurangi 5 Q kuadrat A. TRS sama dengan PS kali QA sama dengan 1800 A dikurangi 20 Q kuadrat B. Keuntungan produsen P sama dengan TRA plus TRB dikurangi TC. P sama dengan 80 QA dikurangi 50 QA kuadrat plus 180 QA dikurangi 20 QB kuadrat dikurangi 50 ditambah 20 dikali QA plus QB. Turunan P terhadap QA sama dengan 80 dikurangi 10 QA dikurangi 20 sama dengan 0. Turunan P terhadap QA sama dengan 180 dikurangi 40 QA dikurangi 20 sama dengan 0. Berikutnya, dari persamaan di atas dapat dihitung QA sama dengan 6 dan QB sama dengan 4. Dengan melakukan substitusi jumlah yang dijual pada masing-masing fungsi, permintaannya akan menghasilkan PA sama dengan 50 dan PQ sama dengan 100. Keuntungannya yang diperoleh P sama dengan 450. Selanjutnya, fungsi produksi. Produsen dalam memproduksi barang mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut dengan fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dengan tingkat penggunaan input. Secara umum, fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan F, X1, X2, X3, dan seterusnya. Di mana Q menunjukkan besarnya output dan X1, X2, X3, Xn adalah input-input yang digunakan. Output yang diberi simbol Q disebut juga total physical product dan disingkat TPP. Kurva TPP didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan tingkat produksi total
atau Q pada berbagai tingkat penggunaan input variabel dan input-input lain dianggap tetap. Jadi, TP sama dengan 0 sama dengan F dikali X, X2, dan XA. Kurva lain yang dapat diturunkan dari kurva TPP adalah kurva marginal physical product yang disingkat MPP dan kurva average physical product disingkat APP. Kurva marginal physical product atau MPP adalah kurva yang menunjukkan tambahan TPP karena adanya tambahan penggunaan satu unit input variabel. Secara matematik ditulis MPP sama dengan turunan TPP terhadap X sama dengan turunan Q terhadap X sama dengan turunan F kali X terhadap X. Selanjutnya, kurva average physical product atau APP adalah kurva yang menunjukkan hasil rata-rata per unit input variabel pada berbagai tingkat penggunaan input tersebut dan ditulis APP sama dengan TPP terhadap X sama dengan Q terhadap X sama dengan F kali X terhadap X. Hubungan antara ketiga grafik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bila APP menaik, maka MPP lebih dari APP, dan jika APP menurun, maka MPP kurang dari APP. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada tingkat penggunaan input sebesar XA, maka APP sama dengan AX A terhadap XA. Besaran ini menunjukkan gradien garis OA, yaitu garis yang menghubungkan titik A dengan origin. MPP XA sama dengan turunan TPP terhadap XA sama dengan F aksen kali XA. Turunan pertama dari suatu fungsi menunjukkan besarnya gradien garis singgung fungsi tersebut di suatu titik. Jadi, F aksen XA merupakan gradien garis singgung di titik A atau gradien garis 1A, dan tampak bahwa gradien garis 1A lebih besar gradien garis OA. Ini berarti bahwa MPP, APP, bila penggunaan input X terus ditambah, katakanlah sebesar XB, maka sekarang APP sama dengan BXA terhadap OXS. Selanjutnya, ini menunjukkan gradien garis OB, sedangkan gradien garis singgung kurva TPP di titik B ditunjukkan oleh MPPXA sama dengan turunan TPP terhadap XS sama dengan F kali XA. Pada gambar di atas, ternyata garis singgung kurva TPP di titik B melalui titik origin. Hal ini berarti APP sama dengan MPP. Selanjutnya, dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa pada soal APP sama dengan MPP, atau pada titik potong antara kurva APP dan MPP, kurva MPP memotong kurva APP pada saat APP mencapai titik maksimum. Secara matematis, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. APP sama dengan TPP terhadap X. APP akan maksimum apabila DAPP terhadap DX sama dengan 0. Turunan APP terhadap DX sama dengan turunan TPP per X per turunan X sama dengan 0. Jadi, X turunan dikali TPP per turunan X dikali TPP per X kuadrat. Selanjutnya, suatu bilangan pecah sama dengan 0 hanya jika pembilangnya sama dengan 0, atau X turunan TPP terhadap X dikurangi TPP sama dengan 0.
X turunan TPP terhadap X sama dengan TPP. Turunan TPP terhadap X sama dengan TPP per X. MPP sama dengan APP. Padahal MPP sama dengan turunan TPP terhadap X dan APP sama dengan TPP per X. Sehingga pada saat APP maksimum, maka MPP sama dengan TPP. Selanjutnya, pada soal APP menurun, maka semua garis singgung kurva TPP yang dibuat melalui titik di antara B dan C mempunyai gradien yang lebih kecil, dan pada gradien garis yang menghubungkan titik tersebut dengan titik nol, ini berarti bahwa pada saat APP menurun, maka MPP kurang dari APP. Fungsi produksi Q sama dengan F kali XY seringkali dianalisis untuk setiap tingkat output. Jadi, F kali XY sama dengan konstan. Fungsi produk sekarang mengandung dua variabel saja, yaitu X dan Y, dan kurvanya yang disebut isoquant dapat digambarkan. Setiap kurva isoquant menunjukkan kombinasi input X dan input Y untuk menghasilkan output tertentu. Pada suatu isoquant, pengurangan pemakaian satu jenis input harus diimbangi dengan kenaikan pemakaian input yang lain. Gradien garis singgung isoquant yaitu dy per dx menunjukkan berapa kali harus diganti oleh y agar tingkat output jumlahnya tetap. Jadi kurva isoquant adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi teknis antara dua input variabel untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu. Kegunaan dari isoquant adalah untuk menghasilkan sejumlah output tertentu dengan biaya total yang minimum. Agar supaya kombinasi ini dapat ditentukan, ada 3 informasi yang diperlukan, yaitu A. Isoquant untuk suatu tingkat output tertentu, B. Harga input X, dan C. Harga input Y. Selanjutnya, harga input X dan Y digunakan untuk menentukan biaya untuk menghasilkan output tersebut. Biaya untuk menghasilkan output dapat ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan PX kali PXX plus PYY, di mana C sama dengan biaya, PX1 PT sama dengan harga input X dan Y, dan X1 Y sama dengan jumlah input X dan Y yang digunakan. Misalkan isoquant ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan XY, di mana Q besarnya tetap atau Y sama dengan Q per Y. Biaya untuk menghasilkan output adalah C sama dengan PX X plus PYY, atau C sama dengan PX X plus PY Q per X. Selanjutnya, agar supaya biaya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut minimal, maka harus dipenuhi syarat DC terhadap DX sama dengan 0, DC terhadap DX sama dengan PX dikurangi PYQ terhadap Q kuadrat sama dengan 0, atau PX per PY sama dengan Q per X kuadrat. Padahal dari persamaan isoquant Y sama dengan Q per X dapat diperoleh DY per DX sama dengan min Q per X kuadrat. Jadi PX per PY sama dengan min DY per DX. Telah diketahui bahwa DY per DX sama dengan turunan F terhadap X per turunan F terhadap Y, sama dengan min MPP X per MPP Y. Jadi PX per PY sama dengan MPP X
terhadap MPPY, atau MPPX terhadap PX sama dengan MPPY terhadap PY. Selanjutnya, agar fungsi produksi persamaan terakhir ini merupakan dalil loss cost combination. Terpenuhinya dalil loss cost combination ini dapat diartikan bahwa produsen telah mencapai posisi biaya minimum pada suatu tingkat output tertentu. Selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Iqbal Hanafi. Elastisitas parsial. Suatu konsep penting yang lain yang berhubungan dengan fungsi produksi ada elastisitas produksi. Seperti telah kita ketahui bahwa konsep elastisitas mengukur derajat kepekaan jumlah output terhadap perubahan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya. Secara definisi, elastisitas produksi merupakan presentasi perubahan jumlah output yang dihasilkan yang disebabkan adanya perubahan penggunaan input dengan 1%. Atau secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan turunan Q per turunan X dikali X per Q. Selanjutnya, contoh, suatu fungsi produksi ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 4XY dikurang X2, di mana Q adalah output, X dan Y adalah input-input yang digunakan. Beberapa elastisitas produksi untuk X dan Y bila input X yang digunakan 1 unit dan input Y yang digunakan 1 unit. Untuk X dikurang 1 atau Y sama dengan 1, maka Q sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Elastisitas produksi input X. Berikut EX sama dengan turunan Q per turunan X dikali X per Q. Turunan Q per turunan X sama dengan 4Y dikurang 2X. Untuk Y sama dengan 1 dan X sama dengan 1, turunan Q per turunan X sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi EX sama dengan 2 dikali 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Selanjutnya, elastisitas produksi input Y. Y sama dengan turunan Q per turunan Y sama dikali Y per Q. Turunan Q per turunan Y sama dengan 4X. Untuk X sama dengan 1, maka turunan Q per turunan Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4 dikali 1 per 3 sama dengan 4 per 3. Berikut elastisitas produk input Y. Y sama dengan turunan Q per turunan Y dikali Y per Q. Turunan Q per turunan Y sama dengan 4X. Untuk X sama dengan 1, maka turunan Q per turunan Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4 dikali 1 per 3 sama dengan 4 per 3. Selanjutnya, elastisitas yang diperoleh dari hitungan di atas artinya adalah bila input X berupa sebesar 1%, maka untuk penggunaan input Y sebanyak 1 unit, outputnya akan berubah sebesar 2 per 3%. Begitu pula untuk elastisitas produksi input Y. Bila input Y sebesar 1%, maka untuk persen, begitu pula untuk elastisitas produk input Y. Bila input Y berubah sebesar 1%, maka untuk penggunaan input X sebanyak 1 unit, outputnya akan berubah sebanyak 4 per 3%. Elastisitas permintaan sudah dibahas dalam bab sebelumnya. Akan tetapi sekarang akan dibahas elastisitas parsial dan fungsi permintaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam fungsi permintaan yang pernah dibahas, hukum permintaan berlaku karena ada anggota ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain yang dianggap tetap.
Faktor-faktor lain yang dianggap tetap itu adalah harga barang lain, pendapatan konsumen, dan selera. Sekarang kalau anggapan ceteris paribusnya dilepas, yaitu tidak menganggap harga barang lain dan pendapatan besarnya tetap, maka bentuk fungsi permintaan adalah sebagai berikut. Q1 sama dengan A kurang B, P1, C, P2 ditambah DY. Berikutnya, elastisitas yang diperoleh dari hitungan di atas adalah bila input X berubah sebesar 1%, maka untuk penggunaan input Y sebanyak 1 unit, outputnya akan berubah sebesar 2/3%. Begitu pula untuk elastisitas produk input Y. Bila input Y berubah sebesar 1%, maka untuk penggunaan input X sebanyak 1 unit, outputnya akan berubah sebanyak 4/3%. Elastisitas permintaan sudah dibahas dalam bab sebelumnya. Akan tetapi, sekarang akan dibahas elastisitas parsial dan fungsi permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam fungsi permintaan yang pernah dibahas hukum. Permintaan berlaku karena ada anggota ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap tetap. Itu adalah harga barang lain, pendapatan konsumen, dan selera. Sekarang kalau anggapan ceteris paribusnya lepas, yaitu tidak menganggap harga barang lain dan pendapatan besarnya tetap, maka bentuk umum fungsi permintaan adalah sebagai berikut. Q1 sama dengan A kurang B, P1, C, P2 ditambah DY, di mana Q1 jumlah barang yang diminta. Untuk P21 sama dengan harga barang tersebut. P2 sama dengan harga barang substitusi, sedangkan Y sama dengan pendapatan. Selanjutnya, dari persamaan permintaan di atas, ada dua macam elastisitas yang lain yang dapat dicari, yaitu elastisitas pendapatan dan elastisitas silang. Elastisitas pendapatan, Y, mengukur presentasi perubahan jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan pendapatan sebesar 1% bila variabel yang lain tidak berubah. Elastisitas silang, PS, sama besar mengukur presentasi perubahan jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan harga barang lain sebesar 1%, sedangkan variabel yang lain besarnya tetap. Elastisitas pendapatan secara matematis dapat ditulis Y sama dengan turunan Q1 per turunan Y dikali Y per Q1. Dalam elastisitas silang dapat ditulis S sama dengan turunan Q1 per turunan P2 dikali P2 turunan Q1 per Q1. Karena fungsi dapat mempunyai lebih dari satu elastisitas, maka masing-masing elastisitas itu dinamakan elastisitas parsial. Contoh, bila permintaan akan daging sapi ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 4.850 dikurang 5 PD ditambah 1,5 PA ditambah 0,1 Y, di mana QD sama dengan jumlah daging sapi yang diminta, sedangkan PD sama dengan harga daging sapi, untuk PS sama dengan harga daging ayam, untuk Y sama dengan pendapatan. Bila Y sama dengan 10.000, PD sama dengan 200, dan PS sama dengan 100. Berapakah elastisitas pendapatan dan elastisitas silangnya? Elastisitas pendapatan yaitu Y sama dengan turunan QD per turunan Y dikali Y per QD. Turunan QD per turunan Y sama dengan 0,1. Jadi QD sama dengan 4.850 dikurang 5 dalam kurung 200 ditambah 1,5 dalam kurung 100 ditambah 0,1 dalam kurung 10.000. Totalnya sama dengan 5.000. Jadi S sama dengan 1,5 dikali 1,00
per 5.000 sama dengan 0,03. Dengan Y lebih kecil dari 1, maka pendapatan bersifat inelastis, artinya jika ada kenaikan pendapatan, maka proporsi kenaikan permintaannya lebih kecil daripada proporsi kenaikan pendapatan. Kaidah elastisitas silang adalah sebagai berikut. ES sama dengan turunan QD per turunan PA dikali PA per QD. Turunan QD sama dengan turunan PS sama dengan 1,5. QD sama dengan 5.000. Jadi, PS sama dengan 1,5 dikali 1,00 per 5.000 sama dengan 0,03. Untuk barang substitusi seperti daging sapi dan ayam, itu turunan Q1 per turunan P2 lebih besar dari 0 dan elastisitas silangnya bertanda positif. Untuk barang komplementer, maka turunan Q1 per turunan P2 lebih kecil dari 0 dan elastisitas silangnya adalah bertanda negatif bila turunan Q1 per turunan P2 sama dengan 0, maka kedua jenis orang tidak ada hubungannya. Angka penganda. Turunan parsial dapat juga digunakan untuk mendapatkan berbagai angka pengganda. Multiplier, model untuk menentukan pendapat secara umum dapat ditulis Y sama dengan C plus 1 plus G plus X min 1, X min M, di mana Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, I investasi, sedangkan G pengeluaran pemerintah, dan X adalah ekspor dan M adalah impor. Model tersebut di atas adalah model untuk perekonomian 4 sektor. Kalau untuk setiap variabelnya yang berbeda di sebelah kanan tanda persamaan diketahui, yaitu C sama dengan CO plus BY, G sama dengan GO plus M sama dengan MO, I sama dengan CO ditambah AY, X sama dengan XO. Maka Y sama dengan CO ditambah BY ditambah IO ditambah AY ditambah GO ditambah XO dikurang MO, atau Y sama dengan Y dikurang BY min AY sama dengan CO ditambah IO ditambah GO ditambah XO dikurang MO dalam kurung 1 dikurang B dikurang A. Y sama dengan CO ditambah IO ditambah XO dikurang MO. Jadi tingkat keseimbangan harga adalah Y sama dengan 11 per 1 min B min A, CO ditambah IO ditambah GO ditambah XO dikurang MO. Bila dari persamaan terakhir di atas diambil turunan parsialnya, maka diperoleh angka pengganda. Jenis angka pengganda yang didapat ditentukan oleh turunan parsialnya, yaitu turunan ke salah satu variabel yang ada. Jadi angka pengganda untuk pengeluaran pemerintah ditunjukkan oleh turunan Y per turunan G. Turunan GO sama dengan 1 per 1 kurang B kurang A. Angka pengganda untuk impor ditentukan oleh turunan Y per turunan MO sama dengan 1 per 1 kurang B kurang A. Selanjutnya, contoh dalam suatu perekonomian dengan 3 sektor. Diketahui Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G, C ditambah CO ditambah BY, I sama dengan IO, G sama dengan GO. Di mana CO sama dengan 135B sama dengan 0,8, IO sama dengan 75 GO sama dengan 30. Tentukan persamaan tingkat keseimbangan pendapatan. Tentukan besarnya pendapatan keseimbangan. Berapakah angka penggandanya? Jawab. Y sama dengan C tambah I tambah G
sama dengan CO ditambah BY ditambah IO ditambah GO. Y dikurang BY sama dengan CO ditambah IO ditambah GO. 1 dikurang B, Y sama dengan CO ditambah IO ditambah GO. Y sama dengan 1/1 kurang B, CO ditambah IO tambah GO. Pendapatan keseimbangan. Y sama dengan 1 dikurang 1 kurang 0,8 135 ditambah 75 ditambah 35 sama dengan 240/0,2 sama dengan 1.300. Angka pengganda untuk konsumen, investasi dan pengeluaran pemerintah besarnya sama, yaitu K sama dengan turunan Y per turunan C sama dengan turunan Y per turunan I sama dengan turunan Y per turunan G sama dengan 1/1 min B. Untuk B sama dengan 0,8, maka angka penggandanya K sama dengan 1/1 min 0,8 sama dengan 1/0,2 sama dengan 5. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Bang Deo. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama, bila penerimaan total produsen ditunjukkan oleh persamaan TR sama dengan 100 Q min 4 Q kuadrat, dan biaya totalnya ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 50 plus 20 Q, maka tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar supaya produsen memperoleh keuntungan yang maksimum. Untuk penyelesaiannya, kita tulis rumus keuntungan. Rumusnya adalah P sama dengan TR min TC. Kita masukkan TR yang sudah diketahui, TR-nya 100 Q min 4 Q kuadrat min 50 plus 20 Q. Selanjutnya kita jumlahkan menjadi 80 Q min 4 Q kuadrat min 50. Keuntungan akan maksimum apabila syarat pertamanya adalah persamaannya MR sama dengan MC. Jadi kita cari MR-nya dulu dengan cara kita masukkan TR. TR-nya 100 Q min 4 Q kuadrat. Kita turunkan. Turunan TR adalah 100 min 8 Q. Itu adalah MR-nya. Hasil turunan TR adalah MR. Selanjutnya untuk cari MC adalah kita turunkan TC-nya. TC 50 plus 20 Q. Hasilnya MC turunan TC adalah 20. Jadi MC-nya sama dengan 20. Kita masukkan ke persamaan MR sama dengan MC. MR sama dengan MC. Kita masukkan MR-nya 100 min 8 Q sama dengan MC-nya 20. Kita pindah ruas. Jadi min 8 Q kita 100 pindah ke kanan jadi kurang minus 100. Jadi min 80. Jadi kita pindah ruas lagi.
min 8, kita pindah ruas ke kanan, jadi min 80 per 8. Jadi 80 per 8, dan hasilnya adalah 10. Jadi Q-nya 10. Untuk syarat keduanya, itu turunan MR terhadap Q lebih kecil daripada turunan MC terhadap Q. Jadi kita masukin turunan kedua P terhadap Q sama dengan kita masukkan 80 min 8Q. Kita turunkan lagi jadi min 8. Itu jadi ini jadi hasil turunan dari MR terhadap Q. Min 8 ini. Untuk turunan MR terhadap C itu adalah 0. Karena min 8 lebih kecil daripada 0, maka syarat kedua ini dipenuhi. Jadi, keuntungan maksimum akan tercapai apabila Q sama dengan 0. Q sama dengan 10. Oke. Selanjutnya, contoh soal kedua. Bila fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan PA sama dengan 36 min 3QA dan PB sama dengan 40 min 5QB, dan fungsi biaya bersama adalah C sama dengan QA kuadrat plus 2QA kali QB plus QB kuadrat. Maka tentukan jumlah dan harga yang akan maksimumkan keuntungan produsennya. Untuk penyelesaiannya, kita masukkan rumus keuntungannya. Untuk P TR min C. Untuk cari TR-nya, kita bisa dapat dari PA kali QA plus PB kali QB. Setelah itu kita kurangin dengan C. Dan kita masukin nih persamaan PA dan PB-nya. Jadi QA kali 36 min 3QA plus QB, kita masukkan 40 min 5QB sebenarnya min, kita masukkan C-nya. C ini QA kuadrat plus 2QA kali QB plus 3QA kuadrat. Kita kalikan jadi 36QA min 3QA kuadrat plus 40QB min 5QB kuadrat min
QA kuadrat min 2QA kali QB min 3QB kuadrat. Kita jumlahkan menjadi 4QA kuadrat min 8QB kuadrat min 2QA kali QB plus 36QA plus 40 QB. Untuk syarat pertama, syarat orde pertama, itu kita turunin persamaan pi terhadap terhadap QA. Kita turunkan ini persamaan pi-nya, jadi hasilnya min 8QA min 2QB plus 36. Selanjutnya kita bikin persamaannya dengan cara kita bagi 2. Ini sama dengan 0. Jadi kita bagi 2 semuanya, 4 QA plus QB, 36-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi 36 bagi 2 jadi 18. Kita dapat persamaan satunya. Selanjutnya kita turunkan persamaan pi terhadap QB. Kita turunkan persamaan pi-nya terhadap QB, jadi hasilnya min 16 QB min 2 QA plus 40. Kita bikin persamaan lagi. Ini kita sama dengankan 0. Kita bagi 2. Jadi kita dapat QA plus 8 QB. 40-nya kita pindah ruas, jadi pindah ruas, dan kita bagi 2, jadi sama dengan 20. Ini persamaan keduanya. Dari persamaan tersebut, kita bisa ketahui QA dan QB-nya dengan cara kita masukkan persamaannya. 4QA persamaan 1 plus QB sama dengan 18. Dan persamaan 2-nya QA plus 8 QB sama dengan 20. Kita eliminasi dengan kali 1 untuk persamaan satunya, untuk persamaan 2-nya kita kalikan min 4. Bisa kita dapat 4QA plus QB sama dengan 18. Dan kita persamaan 2 kita kalikan 4, min 4, jadi min 4 QA min 32 QB sama dengan min 80. Kita jumlahkan jadi min 31 QB sama dengan 62. Kita pindah ruas, dapat 62 per 31, jadi 62 per 3, kita bagikan 31 adalah 2, jadi QB-nya adalah 2. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan 1, QB-nya 4 QA betul, plus QB. Nah, kita masukkan QB-nya 2, 18. Kita pindah ruas,
18 kurang 2 jadi 16. 4 QA 16. Kita ruas ya, kita bagi 16 bagi 4 itu adalah 4. Jadi QA-nya adalah 4. Untuk syarat order kedua, itu syaratnya adalah turunan kedua P persamaan P itu terhadap QA kita turunkan persamaan ini log min QA min 2 QB plus 36 sama dengan 0. Kita turunkan jadi min 8. Dan kita cari turunan P terhadap QB. Dari 16 min 16 QB min 2 QA plus 40 sama dengan 0. Kita turunkan jadi min 16. Setelah itu kita kalikan ini dengan ini. Jadi min 8 kali min 16 sama dengan 128. Setelah itu kita min turunan lagi. Turunan kedua P terhadap QA dan QB kita kuadratkan. Sedangkan kita masukkan persamaannya 16 min 16 QB min 2 QA plus 40. Selanjutnya kita turunkan jadi min 2. Kita kuadratkan jadi 4. Jadi karena ini lebih kecil daripada 0 dan QB-nya lebih kecil daripada 0 dan hasil turunan persamaan P QA kali QB adalah 128 lebih besar daripada 4, maka untuk QA sama dengan 4 dan QB sama dengan 2, keuntungan maksimum untuk P kita untuk QA-nya dan QB-nya kita substitusikan ke persamaan PA dan PB-nya. Kita substitusikan, kita dapat PA sama dengan 24 dan PB sama dengan 30. Dan besarnya keuntungan P adalah kita QA dan QB-nya kita substitusikan ke persamaan P ini. Jadi hasilnya adalah 112.
Untuk soal selanjutnya, andaikan monopolis menghadapi kurva permintaan dan kurva biaya yang ditunjukkan oleh persamaan PA sama dengan 80 minus 5Q A, PB sama dengan 180 minus 20 QB, TC sama dengan 50 plus 20 kali QA plus QB. Untuk penyelesaiannya, kita cari dulu penerimaan produsen di masing-masing pasar dengan cara TR A untuk A, PA kita kalikan dengan QA. Kita masukkan PA-nya 80, kita langsung kalikan dengan QA, 80 kali QA, QA min 5 QA, jadi QA kuadrat. Selanjutnya untuk TR yang B, kita masukkan rumusnya PB QB kali QB, kita kalikan PB-nya dengan QB, jadi 180 QB min 20 QB, jadi dikalikan QB jadi kuadrat, QB kuadrat. Untuk cari keuntungan produsen, kita tulis rumus P. P, jadi P sama dengan TR A plus TR B kurang TC. Jadi kita substitusikan, kita masukkan jadi 80 QA min 5 QA kuadrat plus 180 QB min 20 QB kuadrat min 50 plus 20 QA plus QB. Untuk syarat orde pertama, syarat orde pertama, kita turunkan persamaan P terhadap QA. Persamaan P terhadap QA. Kita turunkan. Jadi kita turunkan persamaan P-nya terhadap QA. Jadi dapat 80 min 10 QA min 20 sama dengan 0. Selanjutnya kita turun persamaan P terhadap QB. Kita dapat 180 min 40 QB min 20 sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapat QA dan QB-nya dengan cara kita pindah ruas persamaan 1 dengan persamaan 2 nya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita pindah ruas. Untuk persamaan satunya min 80 min 10 QA min 20 sama dengan 0. Kita jumlahkan 80 sama dengan 20 jadi 60. Jadi masukkan min 10 QA sama dengan 0. Kita pindah ruas, 60-nya jadi ke kanan, min 10 QA jadi min 60. Kita pindah ruas lagi, jadi QA 60
60/10. Jadi hasil QA-nya adalah 6. Selanjutnya kita pindah ruas lagi ke persamaan duanya. Jadi 180 min 40 QB min 20 sama dengan 0. Kita jumlahkan 180 min 20-nya. Jadi 160. 160 kita masukkan min 40 QB-nya sama dengan 0. Kita pindah ruas 160 jadi min 40 QB sama dengan min 160. Kita pindah ruas jadi dibagikan. Jadi 160 bagi 40. Jadi hasilnya adalah 4. QB adalah 4. Jadi dari persamaan di atas dapat dihitung jadi QA-nya 6 dan QB-nya 4. Setelah itu kita substitusikan QA dan QB-nya ke persamaan PA dan PB-nya. Kita substitusikan PA tadi PA 80 min 5 QA. QA adalah 6, kita masukkan 6, 50. Hasilnya 50. Dan PB kita substitusikan 180 min 20 QB. Kita masukkan jadi 4. Jadi hasilnya 100. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan Pi-nya tadi. Yang Pi ini Pi 80 QA, kita tulis 6 min 5 QA 6 kuadrat plus 180 QB. QB tulis 4 dan kurang 20 QB kuadrat 4 kita kuadratkan min 50 plus 20 kita masukkan QA plus QB. QA-nya 6 plus 4 kita garis penghalang. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya jadi 450. Untuk syarat keduanya itu adalah bisa dicari dengan turunan kedua Pi terhadap QA. Dengan kita tulis persamaannya 80 min 10 QA min 20. Kita turunkan jadi min 10. Selanjutnya untuk selanjutnya kita cari turunan kedua Pi, persamaan Pi terhadap QB. Sama dengan kita tuliskan persamaannya 180 min 40 QB min 20. Kita turunkan jadi min 40. Selanjutnya kita cari lagi turunan persamaan Pi terhadap
QA dan QB-nya. Alhamdulillah. Kita masukkan persamaannya. 180 min 40 QB min 20. Kita turunkan jadi 0. Karena turunan persamaan Pi terhadap QA-nya lebih kecil daripada 0, nih hasilnya min 10. Dan turunan persamaan Pi terhadap QB adalah min 40, jadi di bawah 0. Dan ini kuadrat ya. Ini turunan Pi terhadap QA dan QB adalah 0. Lebih kita kalikan ini hasilnya lebih besar daripada turunan persamaan Pi terhadap QA dan QB, maka keuntungan yang diperoleh produsen adalah maksimum. Oke, selanjutnya untuk soal keempat, fungsi produksi ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan QX, Y. Harga input X sama dengan PX sama dengan 5, dan harga input Y sama dengan PY sama dengan 4. Berapakah biaya minimum yang harus dikeluarkan produsen untuk memproduksi 500 unit? Untuk penyelesaiannya, diketahui dari soal isokuannya atau XY sama dengan 500. Kita masukkan persamaan isokuan, jadi dapat X 500 per Y. Kita masukkan persamaan isokos. Kita masukkan isokos. Y sama dengan 500 Y plus 4Y. Kita kalikan jadi 2500 per Y plus 4Y. Agar supaya biaya minimum, maka pertama kita turunkan turunan C terhadap Y itu adalah 0. Kita masukkan min 2500 per Y kuadrat plus 4 dengan 0. Dari persamaan tersebut kita dapat Y-nya Y kuadrat sama dengan 2500 per 4. Y kuadrat kita bagi menjadi 625. Kita akarkan jadi 25. Untuk Y sama dengan 25, maka X sama dengan 500 per 25 adalah 20. Selanjutnya kita cari syarat keduanya, turunan C terhadap Y lebih besar daripada 0.
kita masukkan turunan persamaan C terhadap Y kuadrat sama dengan 2 kita kalikan dengan 2500 per Y pangkat 4 kita kalikan jadi 5000 per Y pangkat 4. Jadi biaya untuk produksi 500 unit adalah C sama dengan 5 kali 20 plus 4 kali 25 dengan kita jumlahkan jadi 100 plus 100 100 plus 100 jadi 200. Jadi untuk Y sama dengan 25 maka turunan persamaan C terhadap Y kuadrat lebih besar daripada 0. Ini berarti C minimum. Itu minimum. Oke. Untuk soal selanjutnya. Bila permintaan akan daging sapi ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 4.850 minus 5 PD plus 1,5 PA plus 0,1 Y, di mana QD adalah jumlah daging sapi yang diminta, PD adalah harga daging sapi, PA adalah harga daging ayam, Y adalah pendapatan. Bila Y sama dengan 10.000, PD sama dengan 200, dan PA adalah 100, berapakah elastisitas pendapatan dan elastisitas silangnya? Bisa kita selesaikan dengan cara kita cari elastisitas pendapatan. Rumusnya adalah Y sama dengan turunan QD terhadap Y. Dikalikan dengan Y per QD. Kita cari turunan QD per Y-nya dulu. Kita lihat, kita turunkan ini persamaan QD-nya terhadap Y, itu adalah hasilnya 0,1. Setelah itu kita substitusikan persamaan QD dengan ini yang sudah diketahui Y-nya, PD-nya, dan PA-nya. QD sama dengan 4850 min 5 PD-nya 200 kan, 200 plus 1,5 PA-nya 100 dan plus 0,1 Y-nya 10.000. Oke, kita jumlahkan jadi 5.000. Setelah kita dapatkan semuanya, kita masukkan ke rumus EY-nya. Jadi EY 0,1 kali Y-nya 10.000 per QD kita ketahui 5.000.
bisa kita kalikan jadi 0,2. Jadi EY-nya 0,2. Dengan EY lebih kecil dari 1, maka pendapatan bersifat inelastis, artinya jika ada kenaikan pada pendapatan, maka proporsi kenaikan permintaannya lebih kecil daripada proporsi kenaikan pendapatan. Selanjutnya, kita cari kaidah elastisitas silang. Rumusnya ES turunan QD per PA terhadap PA kali PA per QD. Kita cari dulu untuk turunan QD terhadap PA-nya. Kita turunkan. Jadi kita dapat ini 1,5. Kita cari PA-nya. PA-nya sudah diketahui adalah 100 dan QD-nya 5.000 tadi kita cari kan. Selanjutnya kita masukkan ke rumus ES-nya. QD 1,5 turunan QD terhadap PA-nya 1,5 dan PA-nya 100 per QD-nya 5.000. Kita kalikan jadi 0,03. Jadi elastisitas silang adalah 0,03. Untuk barang substitusi seperti daging sapi dan ayam, itu turunan Q1 terhadap P2 lebih besar daripada 0 dan elastisitas silangnya bertanda positif. Bila turunan Q1 terhadap P2 sama dengan 0, maka kedua jenis barang tidak ada hubungannya. Jadi tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Oke, selanjutnya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Mohon maaf untuk referensi kami itu adalah buku Bidayat Wahyu Matematika Ekonomi edisi kedua tahun terbit 2018. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, tuntas guys.